Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah sholat Jumat. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan pada hamba yang paling mulia akhlaknya, yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari lembah kehinaan ke lembah kemuliaan, dari suatu kegelapan menuju cahaya terang benderang, dan seorang pemimpin besar baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayatnya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, terlebih dahulu khotib berwasiat kepada diri khotib khususnya dan kepada jamaah yang hadir pada umumnya. Marilah kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kita melaksanakan semua perintahnya dan kita menjauhi atau meninggalkan semua larangannya. Sebab takwa adalah merupakan jembatan untuk menggapai atau meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di awal tahun 1448 Hijriah. Sebagai muslim sejati, momentum pergantian waktu, baik hari, pekan, bulan maupun tahun, selalu melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Seberapa jauhkah ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun? Apakah amal soleh yang lebih banyak kita lakukan daripada keburukan? Atau masih sebanding dengan keduanya? Atau bahkan sebaliknya? Karena
dengan melakukan introspeksi dan evaluasi diri secara teliti dan cermat, maka kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang yang beruntung atau merugi, atau bahkan termasuk orang yang celaka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabbihun, wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbulun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa malhun." Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang tersebut termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbulun, dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut termasuk kategori orang yang merugi atau tertipu. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa malhun, dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka orang tersebut termasuk kategori orang yang terburuk. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Oleh sebab itu, agar kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, maka setidak-tidaknya ada 3 tugas yang harus kita lakukan di tahun ini. Tugas yang pertama adalah kita melakukan islamisasi dari dalam diri sendiri. Artinya kita membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang islami, sehingga sikap dan perilaku kita senantiasa mencerminkan nilai-nilai Islam yang agung. Sedangkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang Islam itu, kita harus mengukuhkan iman atau takwa, iman atau akidah, dan selanjutnya kita mengarahkannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kita melaksanakan semua perintahnya dan kita meninggalkan semua larangan. Manakala hal ini dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keikhlasan, niscaya hidup kita senantiasa mendapat naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian tugas yang kedua, kita membentuk rumah tangga yang islami. Karena rumah tangga adalah merupakan kelompok kecil dari masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum kita membentuk masyarakat yang islami, kita terlebih dahulu membentuk rumah tangga yang islami. Kemudian baru kita membentuk masyarakat yang islami, dan akhirnya kita membentuk bangsa dan negara yang islami. Nah, dari sinilah kita harapkan akan lahir generasi-generasi yang soleh dan soleh, yang kelak akan membela agama Allah, akan membela panji-panji Islam, dan senantiasa kita akan terhindar dari orang bujuk rayu, orang-orang munafik. Sekarang ini sudah banyak orang yang menggunakan atribut-atribut Islam, menggunakan baju-baju Islam, namun hakikatnya dia akan menghancurkan Islam, dialah musuh Islam. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Orang munafik itu akan berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan aku beriman. Namun manakala mereka berjumpa dengan setan-setan atau pemimpin mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya aku bersama kamu dan aku hanya bertolak-tolak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Inilah sifat orang munafik. Pagi dikatakan apa? Sore sudah berbeda. Pagi dinilai, sore tempe. Itulah sifat-sifat orang munafik. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dan waspada. Karena orang munafik itu selalu berbuat baik, lemah lembut ucapannya, sopan santun perilakunya. Namun di belakang dia akan menusuk kita. Kalau boleh saya pinjam istilah Bapak almarhum Kiai Haji Zainuddin Engger, orang munafik itu bagaikan musuh dalam selimut, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Itulah sifat-sifat orang munafik. Dan tidak menutup kemungkinan di sekitar kita, di masyarakat kita, bahkan di negara kita masih banyak yang berkeliaran orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Sesungguhnya orang yang berbahaya itu bukan orang yang jahat, karena orang yang jahat kelihatan sehingga kita dapat menghindarinya. Tetapi yang lebih berbahaya dan sangat berbahaya adalah orang yang berpura-pura baik namun hatinya busuk. Itulah yang perlu kita waspadai. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian tugas yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Kita sering mendengar pernyataan bahwa marilah kita perkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita perkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Namun semua itu masih terwujud di mimbar-mimbar dan podium-podium serta pada uraian yang indah-indah saja. Hal ini dapat kita buktikan di masyarakat kita. Di dalam menghadapi perbedaan, mereka rela untuk bertengkar dan bahkan untuk berpisah. Kita boleh saja berbeda pendapat. Perbedaan itu adalah rahmat. Namun jangan sampai dengan adanya perbedaan itu menimbulkan pertengkaran, apalagi perpecahan di antara kita. Kalau dibandingkan antara perbedaan dengan persamaan, masih banyak persamaannya. Contohnya, Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, dan kiblatnya Baitullah. Dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan yang lainnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita merapatkan barisan, meluruskan saf, bergandeng tangan, bersatu padu, agar kita tidak mudah diadu domba oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam. Kita mohon menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan jalan yang benar serta dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلنا في صلاح الإسلام والمسلمين ولمن في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وإنهم وعلى كلمة حق في فلسطين ولهؤلاء الكافرين وعداك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الخلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد المئة ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.